Kami dikasih ini ada surat keterangan kelurahan bahwa mendatangkan orang tersebut. Lalu seperti apa pemeriksaan kendaraan arus balik menuju Jakarta di jalur kilometer 47 Karawang, Jawa Barat? Langsung kita akan bergabung bersama rekan kami, reporter TV One Cornelia Ami yang berada di sana. Ami, bagaimana pantauan Anda hingga siang hari ini menjelang sore untuk pemeriksaan arus balik di sana? Ya, selamat siang menjelang sore, Alfat. Ini kalau dari tadi pagi ya dibandingkan dengan saat ini, tadi memang datanya semakin menurun untuk jumlah kendaraan yang harus diputar arah supaya tidak dapat lurus melanjutkan perjalanannya menuju ke DKI Jakarta. Dapat Anda lihat sendiri saat ini memang penjagaan, pengecekan masih terus dilakukan, terutama oleh para Satpol PP di sini untuk tidak hanya mengecek satu persatu plat nomor kendaraan, tapi juga untuk mengecek SIKM yang dibawa oleh para pengendara ini, khususnya yang tidak bekerja di 11 sektor yang diperbolehkan untuk keluar masuk DKI Jakarta. Nah, tadi juga sudah dibenarkan, dikonfirmasi oleh para petugas Satpol PP di sini khususnya, bahwa sudah ada juga beberapa petugas, beberapa personil dari mereka yang dibekali alat untuk mengecek aplikasi begitu, untuk mengecek QR code ini yang akan membenarkan bahwa SIKM yang dibawa oleh para pengendara ini betul, jadi tidak dipalsukan oleh para pengendara. Jadi sudah ada di sini aplikasinya untuk mengecek satu persatu. Jika nanti memang ada yang memalsukan, nanti baru akan dialihkan supaya ditindak oleh pihak kepolisian. Dan di sini Satpol PP hanya bertugas untuk mengecek satu persatu, dibantu dengan gabungan dari Dishub dan juga dari kepolisian di sini. Nah, untuk data sendiri ini Alfat, kalau dari tadi jam 6 pagi per 2 jamnya, ini kalau jam 6 pagi tadi ada 69 kendaraan yang diputar arah, kemudian jam 8 pagi ada 56, jam 10 pagi sampai jam 12 ada 52 kendaraan. Nah, jam 12 siang ini sampai jam 2 ini ada 34 kendaraan. Nah, mengapa jumlah ini terus menurun? Ternyata nanti kami pantau juga karena jam-jam siang hari sekitar pukul jam 12 sampai jam 2, nah itu adalah jam-jam di mana personil gabungan ini beristirahat. Apalagi tadi mereka tengah melakukan sholat Jumat, jadi untuk pengamanan sendiri, penyaringan ini sangat minim dilakukan sekitar jam segitu. Jadi mungkin agak sedikit ada catatan untuk petugas gabungan yang ada di checkpoint lain, supaya setidaknya mereka memberikan ada beberapa petugas pengganti jika mereka tengah beristirahat, jadi tidak kosong dan pengemudi ini bisa melakukan perjalanan tanpa harus dicek SIKM-nya, bisa lolos lanjut menuju ke Jakarta. Nah, kalau ada perbandingan sedikit ini dengan checkpoint di kilometer 31, di kilometer 47 ini untuk arus balik, kalau di 31 nih kita ketahui disiapkan beberapa bis seperti itu ya untuk para pengemudi, khususnya mereka pemudik yang melakukan perjalanan menggunakan travel gelap ataupun travel yang tidak memiliki izin trayek, ini disiapkan bis untuk dapat dikembalikan lagi. Nah, kalau di sini tidak ada, jadi hanya diatur saja, diputar arah supaya dapat mereka keluar ini dari gerbang tol Karawang Barat. Nah, namun ternyata untuk rute tersebut ini mereka masih bisa melaju ke arah Jakarta, tapi bukan lewat tol tapi lewat jalur alternatif. Nah, meskipun seperti itu, Alfat dan juga pemirsa, tapi untuk di jalur alternatif setelah gerbang tol Karawang Barat ini untuk yang mengarah ke Jakarta tetap masih akan ada pengecekan. Jadi untuk para pemudik yang ataupun pengendara yang tetap berusaha akan masuk Jakarta tanpa ada SIKM ini tetap saja harus melewati serangkaian pos-pos pengecekan yang akan ada petugas gabungan di sana. Nah, tadi juga kami tanyakan apakah masih ada ini dari para pengendara ini yang tidak memiliki SIKM. Nah, jawabannya banyak sekali. Jadi memang salah satu masalahnya di sini adalah para pengendara ini mereka memang jarang sekali memiliki SIKM dan hanya berbekal surat dinas dari kantor saja. Nah, mengapa nih ternyata juga salah satu masalahnya ini adalah website yang disebut sebagai website untuk mengurus SIKM ini, yaitu corona.jakarta.go.id, masih terus mengalami problem seperti itu. Jadi masih di maintenance, masih dalam perbaikan dari kemarin sampai sekarang, sehingga ini untuk para masyarakat mungkin yang mau melakukan perjalanan ke Jakarta ini juga harus mengirimkan formulir beserta syarat-syarat ini via email. Jadi tidak bisa lewat website, tapi harus direct ataupun langsung lewat email ke sikm@jakarta.go.id, sehingga nantinya untuk SIKM-nya sendiri ini akan direspon sehari sesudahnya ke email yang
bersangkutan. Jadi tidak bisa dari website tapi harus langsung ke email. Dan mungkin banyak para pengendara yang masih belum tahu dan kemudian lebih memilih untuk tidak membuat SIKM daripada harus kebingungan begitu ketika mengurus SIKM tersebut ketika website Corona tersebut bermasalah. Sementara begitu, Alfat, kembali pada Anda di studio. Ternyata memang masih ada kendala dalam hal pendaftaran SKM tadi, dan kalau saya lihat di belakang Anda sepertinya masih banyak juga kendaraan yang mengarah ke sebelah kiri Anda. Kalau saya berasumsi ini diputar balik untuk yang ke arah tersebut. Bagaimana kemudian pantauannya? Sepertinya cukup banyak. Iya, betul sekali. Jadi kalau di kilometer 47 ini memang dibagi menjadi beberapa lajur begitu ya Alfat. Kalau yang paling ujung sana ini adalah untuk kendaraan bertonase besar yang memang sudah diizinkan, kan kemarin juga sudah disebutkan oleh Kombes Pol Indra Jafar bahwa memang untuk kendaraan bertonase berat, kendaraan logistik, kendaraan pemerintah ini juga sudah boleh langsung lewat untuk melaju ke arah Jakarta. Nah, untuk di lajur kedua dan ketiga ini khusus untuk kendaraan pribadi yang akan dicek SIKM-nya, kepemilikan SIKM-nya dari para pengendara. Sedangkan untuk yang paling kiri, yang di sebelah sini adalah lajur untuk nantinya langsung diputar arahkan untuk keluar ke gerbang tol Karawang Barat. Dan memang masih cukup banyak sekali dari tadi Alfat kami lihat, tidak hanya plat non-B, tapi plat B juga ternyata masih banyak juga yang diputar arahkan keluar dari gerbang tol Karawang Barat ini. Seperti itu. Di belakang Anda sepertinya terjadi kemacetan cukup panjang dengan adanya pemeriksaan ini. Bagaimana pantauannya? Nah, kalau untuk kemacetan sendiri ini tidak cukup mengular panjang karena ini hanya mungkin beberapa ratus meter ke belakang saja karena tidak dilakukan 24 jam langsung untuk pengecekan seperti ini. Jadi ada jam-jam tertentu ketika langsung dicek, biasanya terjadi kepadatan seperti ini kalau pagi hari, sore hari, apalagi malam hari. Nah, biasanya waktu-waktu tersebut yang memang dipilih terutama malam hari begitu untuk para pengendara melakukan perjalanan karena dianggap para petugas gabungan yang ada di checkpoint ini salah satunya di checkpoint kilometer 47 ini sepi sehingga nanti dianggap lengah sehingga bisa langsung mereka melaju ke Jakarta tanpa harus diperiksa satu persatu seperti ini. Tapi untuk kepadatan, kemacetan tadi sudah kami pantau tidak ada karena sudah diperhitungkan juga oleh petugas yang bertugas berjaga di sini, Alfat. Lalu bagaimana antisipasi dari para petugas untuk menindak atau menertibkan para pengendara yang memanfaatkan jam-jam kosong tadi? Nah, Alfat, untuk jam-jam yang memang dianggap menjadi jam favorit para pengendara ini melakukan perjalanan mudiknya, tentu saja kalau kita ketahui ini pos memang ada 24 jam, tapi untuk kemudian mereka mengantisipasi tentu ini adanya kemudian tadi saya sudah sebutkan juga ada jam-jam tertentu yang kadang para petugas ini tidak berjaga karena sedang istirahat, sedang kemudian beribadah. Nah, tapi mungkin untuk kedepannya dengan adanya tadi sedikit pembelajaran, masih banyaknya kendaraan yang diloskan tanpa diperiksa, mungkin untuk kedepannya nanti juga akan terus diperketat. Bagaimana juga untuk penebalan jumlah personil dan tadi sudah ada juga aplikasi yang dimiliki oleh para anggota Satpol PP ini untuk mengecek keaslian SIKM dari tiap pengendara, seperti itu. Ya, tadi juga Anda sebutkan kalau di jalur arteri masih ada pos-pos lain yang bisa memungkinkan untuk menahan para pengendara ini. Apa kalau misalnya mereka berhasil lolos dari titik kilometer 47 ini, apakah di tol Cikampek ini masih ada pos lainnya yang bisa menahan laju para pemudik ini yang melakukan arus balik hari ini? Ya, Alfat, kalau untuk jalur tol sebetulnya di pos ataupun checkpoint di kilometer 47 ini merupakan checkpoint terakhir untuk para petugas dapat mengecek para pengendara yang ingin melakukan perjalanan menuju ke Jakarta melalui jalur tol. Tetapi untuk jalur non-tol sendiri menuju ke Jakarta masih banyak sekali. Kita ketahui kalau di Kalimalang ini ada pos penyekatan Lampiri, kemudian di depannya juga masih ada di Jakarta Timur. Nah, ini tentu saja harus ada kemudian sinergi yang dilakukan baik itu oleh petugas gabungan yang bekerja di checkpoint yang ada di jalur tol dan juga di jalur-jalur alternatif dan juga jalan arteri. Alfat. Baik, Cornelia Ami mengabarkan langsung dari kilometer 47 di tol Cikampek. Pemirsa, kami jeda dulu, kami akan kembali lagi nanti dengan informasi mengenai menghadapi perpanjangan PSBB tingkat Provinsi Jawa Barat. Tren pasien positif COVID-19 justru masih meningkat hingga saat ini. Kabarnya kami hadirkan usai jeda pariwara.